Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan mengenai Islam di Indonesia sejak kedatangan hingga sekarang. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Eka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Eka Asya Rustiani dari Pendidikan Fisika 1A. Saya berasal dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam di Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai teori kedatangan Islam di Indonesia dan sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa dari India pada abad ke-13. Teori ini dikembangkan oleh Snowchhor Gronje. Menurutnya, ulama-ulama Gujarat lah penyebar Islam pertama di Indonesia. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai. Buktinya yaitu yang pertama, ditemukannya makam Malik As-Saleh karena batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Yang kedua, ditemukannya batu nisan lain di pesisir utara Sumatera. Dan yang ketiga yaitu alasan politik. Dengan keruntuhannya kekuasaan Baghdad, banyak para sufi yang kemudian melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Yang kedua ada teori Arab atau sering disebut dengan teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia abad ke-7-8 Masehi. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada abad pertama Hijriah. Nah, bukti ditemukannya yaitu adanya naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera. Yang kedua, ditemukannya nisan kuno bertuliskan Syekh Rukunuddin. Yang ketiga, menurut Arnold menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Lalu sebagian dari pedagang Arab menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas muslim. Nah, mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di Nusantara. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini masuk pada abad ke-11. Teori ini didukung oleh Hossein Jajadiningrat. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, yang pertama ada seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam. Yang kedua, budaya Tabot. Budaya ini sama atau serupa dengan yang ada di Persia, yang diperingati setiap 10 Muharram. Nah, tapi ritual ini sama seperti Syiah di Persia. Yang keempat ada teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7-8 Masehi. Dan juga bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, yaitu Palembang. Buktinya, banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejarah awal masuknya Islam di Indonesia terdapat 4 teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan Cina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai awal masuknya atau cara islamisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ada saluran perdagangan. Penggunaan saluran Islami melalui perdagangan ini sangat menguntungkan. Mula-mula mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan dan kemudian diantaranya ada yang bertempat tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan. Yang kedua ada saluran perkawinan. Saluran islamisasi melalui perkawinan yaitu antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi.
Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada saluran tasawuf. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada, yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam. Yang keempat ada saluran pendidikan. Para ulama berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Yang kelima ada saluran kesenian. Saluran Islami ini seperti seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik. Misalnya, pada seni bangunan terlihat pada Masjid Kuno Demak. Nah, dalam seni pertunjukan yaitu wayang, ini melalui cerita-cerita wayang lalu disisipkan ajaran agama Islam. Yang keenam ada saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kedua akan disampaikan oleh Fatur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi mengenai peran Wali Songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Wali Songo adalah sebutan untuk 9 wali yang pada masanya sangat mempengaruhi peradaban Islam di Indonesia. Paling tidak ada 3 faktor dalam keberhasilan dakwah para wali atau disebut Wali Songo. Yang pertama, perdagangan, yaitu melalui jalur perdagangan. Yang kedua, perkawinan, yaitu menikahi. Jadi para Wali Songo itu menikahi wanita-wanita orang Indonesia, orang Nusantara pada saat itu. Dan yang terakhir, pendidikan. Perlahan para wali berdakwah mengenalkan agama Islam, mengajak masyarakat Indonesia untuk memeluk agama Islam, memberitahu keistimewaan Islam seperti apa, mengapa orang Indonesia harus menganut agama Islam. Sebagaimana yang tampil di layar, ada 9 nama wali yang disebut juga Wali Songo. Dalam penyebarannya, secara garis besar, dari ke-9 wali, ada beberapa poin yang menjadi fokus utama, yaitu strategi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Bila saya rangkum, yaitu dalam menyebarkan agama Islam, Wali Songo hampir sama strateginya tiap-tiap wali, yaitu melalui jalur sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam hal ini membangun pesantren. Seperti misalnya yang pertama, Sunan Gresik, dikenal dengan seorang wali yang bermasyarakat. Bahkan beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Sunan Giri. Sunan Giri dalam berdakwah menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, beliau berhasil mendirikan pesantren dan lain sebagainya. Dan kekuatan politik pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Dalam hal ini titik fokus saya yaitu agama dan kekuasaan politik pada masa kolonial. Saya membaginya menjadi dua kelompok.
yaitu sebelum datangnya Snook, seorang orientalis yang sama-sama kita kenal, dan setelah kedatangan Snook. Jadi bisa teman-teman lihat di monitor, di layar teman-teman semuanya, sebelum kedatangan Snook Hargrunge dan sesudah kedatangan Snook, ada beberapa poin yang berbeda dan ada beberapa poin yang sama yang diterapkan pemerintahan Belanda atau kolonialisme pada saat itu. Namun intinya, strategi yang Belanda lakukan dalam politik dan juga berusaha membungkam Islam sama-sama gagal. Salah satu faktornya atau diantara faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena Snook sendiri terlalu meremehkan kekuatan Islam pada saat itu, karena ketidakpahaman, karena kurangnya wawasan Snook mengenai Islam yang menyebabkan Snook tidak begitu memperdulikan organisasi yang sudah bergerak pada saat itu, seperti misalnya Muhammadiyah, kemudian Syarikat Dagang Islam, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Belanda juga, pemerintah kolonial pada saat itu tidak sepenuhnya mengikuti saran dari Snook. Oleh karena itu, strategi dalam menghancurkan agama Islam dan juga menguasai kekuatan politik Indonesia pada saat itu gagal dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Dari perjalanan panjang perkembangan Islam dapat disimpulkan bahwa Islam menghasilkan peradaban, tidak terkecuali peradaban Islam yang ada di Indonesia dengan pengaruh yang cukup besar bagi Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Di antaranya adalah: pertama, dalam aspek peradaban pendidikan Islam Indonesia, yaitu adanya pesantren. Pesantren sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia merupakan bukti Islam membuat peradaban dalam bidang pendidikan yang sama sekali berbeda dengan sistem pendidikan dimanapun. Hingga kini, pesantren semakin banyak dijumpai sebagai lembaga pendidikan yang bercorak Islam. Aspek kedua, gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia, bermula dari pembaruan pemikiran pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaruan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi keagamaan seperti Serikat Dagang Islam di Bogor dan Perserikatan Ulama di Majalengka. Hingga saat ini juga perkembangan partai berbasis Islam seperti PAN, PKS, PBB, dan PKB. Lalu aspek ketiga, budaya dan adat istiadat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Contohnya yaitu kata wajib, fardu, lahir, batin, musyawarah, dan lain sebagainya. Dalam hal nama juga banyak dipakai nama-nama yang berciri khas Arab. Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian juga banyak dijumpai seni musik seperti sholawat, qasidah, rebana, marawis, dan lain sebagainya. Kita juga melihat pengaruh bidang seni, arsitektur rumah, peribadatan atau masjid di Indonesia. Aspek keempat yaitu ekonomi. Peradaban dalam bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat yang menerapkan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya seperti sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim piatu, fakir, dan miskin.
Hal itu membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Demikian presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.